Baik, selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Oke, dalam metode transportasi kita akan membahas tentang definisi dan aplikasi model transportasi. Kemudian metode transportasi menggunakan solusi awal. Kemudian metode transportasi menggunakan solusi optimal. Nah, untuk model transportasi atau transportation methods adalah berkaitan dengan proses pengiriman barang dari suatu sumber atau supply, biasanya disebutnya, kemudian ke tujuan atau demand. Nah, penyelesaian masalah transportasi diperlukan untuk meminimalkan biaya pengiriman untuk memenuhi kapasitas ya dari persediaan dan permintaan. Itu teori dari yang diutarakan oleh Taha pada tahun 2007. Di sini suatu barang dipindahkan atau transported dari sejumlah sumber ke tempat tujuan dengan biaya seminimal mungkin. Kemudian atas barang tersebut tiap sumber dapat memasok suatu jumlah yang tetap dan tiap tujuan mempunyai jumlah permintaan yang tetap juga. Ya, itu diutarakan oleh Harry pada tahun 2016. Oke. Nah, model transportasi ini merupakan salah satu bentuk model jaringan kerja atau network. Kemudian suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber atau resources ya ke sejumlah tujuan atau destination. Oke, kemudian setiap sumber itu mempunyai jumlah barang untuk ditawarkan atau yang biasanya disebut penawaran, dan setiap tujuan mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Kemudian terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute dari sumber ke tujuan. Kemudian asumsi dasarnya yaitu biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Oke, berbanding lurus ya ceritanya. Kemudian tujuan dari model transportasi yaitu ada 3. Yang pertama adalah suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan atau memproduksi barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu juga. Kemudian kita akan mencari biaya distribusinya agar dapat ditekan seminimal mungkin, atau kita akan mencari biaya yang terkecil. Selanjutnya berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi barang ya dari sumber ke tujuan. Kemudian memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti ada masalah pengiklanan atau advertising ya, kemudian pembelanjaan modal atau capital financing, kemudian alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, kemudian keseimbangan lini perakitan dan perencanaan scheduling produksi. Oke, nah, ciri-ciri penggunaan dari model transportasi di sini ada 4. Yang pertama adalah terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Ya, ada tempat produksinya, ada tempat yang meminta atau menampung barang tersebut. Kemudian yang kedua, kualitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Ya, besarnya sudah diketahui. Kemudian yang ketiga, komoditi yang dikirimkan atau diangkut dari satu sumber ke tujuan itu besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Kemudian yang keempat, ongkos pengangkutan komoditi dari satu sumber ke satu tujuan itu besarnya sudah disepakati juga tertentu, gitu ya. Itu ciri-cirinya. Kemudian kita kalau bicara tentang model transportasi, kita ada metode pemecahan masalahnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dengan tabel awal gitu ya, yang kedua dengan tabel optimal nanti. Untuk tabel awal sendiri yaitu kita mempergunakan NWC atau Northwest
corner method. Northwest corner method. Kemudian yang kedua dengan biaya terkecil atau least cost methods. Dan yang ketiga menggunakan FAM atau Vogel approximation method. Nah, yang kedua dengan tabel optimum, yaitu bisa dengan menggunakan batu loncatan atau stepping stone methods. Kemudian yang kedua dengan metode MODI atau modified distribution methods. Ya, itu metode pemecahan masalah dalam metode transportasi. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh persoalan metode transportasi supaya memudahkan ya untuk dimengerti. Nah, di sini contohnya adalah ada suatu perusahaan semen yang mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu pabrik 1 atau P1, P2, dan P3. Dengan kapasitas masing-masing, pabrik 1 adalah 60 ton per bulan, pabrik 2 80 ton per bulan, pabrik 3 70 ton per bulan. Nah, produk semen itu dia mengirimkan ke 3 lokasi penjualan, yaitu di gudang 1, gudang 2, dan gudang 3 dengan permintaan penjualan masing-masing. Gudang 1 adalah 50 ton, gudang 2 100 ton, dan gudang 3 60 ton. Kemudian ongkos angkutnya di sini kita dalam ribuan ya. Dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Sudah diketahui, diberikan tabelnya di sini. Ini adalah ongkos pengirimannya, yaitu dari pabrik 1 gudang 1 5, pabrik 1 gudang 2 10, pabrik 1 gudang 3 10, pabrik 2 gudang 1 15, pabrik 2 gudang 2 20, pabrik 2 gudang 3 15. Kemudian dari pabrik 3 ke gudang 1 5, pabrik 3 ke gudang 2 10, pabrik 3 ke gudang 3 20. Nah, ditanyakan bagaimana cara perusahaan untuk mengalokasikan pengiriman semen tersebut dari ketiga pabrik ke ketiga gudang dengan biaya yang paling kecil atau paling minimum. Sehingga kita harus menghitung ya. Nah, tapi sebelum menghitung di sini kita saya ilustrasikan ya untuk bagaimana bentuk jaringannya. Untuk model transportasi ini di sini tadi dari gudang 1 dari pabrik 1, dari pabrik 1 dia punya kapasitas 60. Kita akan kirimkan, kalau kita mengirimkan ke gudang 1 itu dengan biaya 5.000, pabrik 1 ke gudang 2 biaya 10.000, pabrik 1 ke gudang 3 biayanya 10.000. Kemudian kalau kita mengirimkan dari pabrik 2 ke gudang 1 biayanya ada 15.000, pabrik 2 ke gudang 2 biayanya 20.000, pabrik 2 ke gudang 3 biayanya 15. Kalau kita mengirimkan dari pabrik 3 ke gudang 1 biayanya adalah 5.000, pabrik 3 ke gudang 2 biayanya adalah 10.000, kemudian pabrik 3 ke gudang 3 biayanya 20.000 ya. Ini tadi yang dalam ribuan ya. Kemudian kita masukkan ke dalam bentuk tabel, kita representasikan dalam bentuk tabel. Ini tadi bentuk jaringan karena kan tadi disebutkan bahwa metode transportasi merupakan network atau bentuk jaringan ya. Sekarang kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Nah, ini tabelnya bahwa pabrik 1 dia bisa mengirim ke gudang 1, gudang 2, dan gudang 3 dengan biaya 5, 10, 10 dan dia mempunyai kapasitas produksi adalah 60. Oke. Kemudian pabrik 2 mengirim ke gudang 1, 2, dan 3 dengan biaya 15, 20, 15. Dia punya total kapasitas produksi adalah 80. Begitu juga pabrik 3 dia punya kapasitas 70 ya dengan biaya yang tersebut di sini. Gudang 1 dia meminta barang 50, gudang 2 100, gudang 3 60. Oke. Nah, kita harus tahu dulu langkah-langkah untuk pemecahan masalah transportasi. Di sini ada 4. Pertama kali adalah kita punya perumusan masalahnya. Kemudian yang kedua menentukan alokasi pengirimannya. Yang ketiga, tes optimasi. Jadi kalau memang belum optimal, kita akan relokasi, kemudian tes lagi optimasinya. Kalau memang sudah oke, baru kita nyatakan selesai. Tapi kalau belum, kita akan relokasi. Nah, matriks transportasi itu disebut visible apabila sel terisi itu adalah M
plus N min 1. Nah, M ini adalah jumlah baris, N ini adalah jumlah kolom. Oke, jika sel terisi kurang dari M plus N min 1, maka perlu diberikan tambahan sel dummy dengan mengalokasikan sebanyak 0 pada sel kosong yang memiliki ongkos yang terkecil. Ya, karena kita tadi yang akan dicari adalah ongkos yang terkecil. Kemudian optimasi tabel dilakukan dengan melihat nilai ongkos pada sel yang kosong, dan apabila semuanya itu sudah tidak ada angka negatifnya, maka disebut optimal. Tapi kalau masih ada angka negatifnya, maka kita akan relokasi lagi, gitu ya. Kemudian setelah kita relokasi, kita akan hitung sampai dengan mendapatkan hasil yang optimum. Ya, hasil optimal bisa dilihat kalau semua sel itu sudah tidak ada yang negatif, gitu ya. Itu langkah-langkahnya. Kemudian bagaimana kalau memang belum optimal? Nah, kalau belum optimal berarti tadi dilihat kan, oh masih ada yang negatif gitu ya, dinyatakan berarti belum optimal. Sehingga kita perlu melakukan perubahan lagi. Ya. Bagaimana cara merubahnya? Pertama, kita pilih sel kosong dengan tanda negatif yang terbesar. Ya, sebagai entering variable. Oke, sel kosong yang akan dilakukan pengisian, gitu ya. Kemudian selanjutnya buat loop dengan titik awal di sel kosong tersebut dengan menghubungkan sel-sel terisi sebagai titik sudut loop. Oke. Tanda positif dan negatif secara bergantian mulai dari sel kosong tersebut. Oke, kemudian pilih nilai sel terisi terkecil dari tanda yang negatif untuk dialokasikan ke sel kosong yang terpilih. Kemudian sesuaikan kapasitas baris dan kolom akibat dari perputaran tersebut. Pasti akan karena geser, berarti ada penyesuaian lagi ya untuk kapasitasnya. Oke. Itu kalau memang belum optimal. Kita lakukan terus sampai dengan optimal ya. Nah, model pemecahan masalahnya sebagai berikut. Nah, kita alokasikan pengiriman dulu. Kita sudah tahu ya dari berapa kapasitas produksi ke berapa kapasitas permintaan, dan biayanya sudah diketahui. Kemudian kita akan melakukan tes optimalisasi atau tes optimum ya. Nah, setelah kita lakukan tes, kalau memang dia sudah optimum kita nyatakan selesai. Kalau belum, kita akan merelokasi dan balik lagi melakukan tes sampai dengan mendapatkan hasil yang optimal. Tadi dilihat bagaimana caranya. Setelah terlihat semuanya tidak ada negatif, maka baru dinyatakan optimum. Nah, metode transportasi tadi ada stepping stone ya. Stepping stone itu adalah metode transportasi dengan cara try and error atau coba-coba gitu ya, mengalokasikan dari sudut kiri atas. Nah, kemudian kita lanjut lagi setelah metode stepping stone, kita lanjutkan dengan metode MODI atau metode modified distribution. Nah, ini adalah perkembangan dari metode stepping stone. Jadi dia akan mempunyai akurasi yang lebih baik lagi, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita ada metode Vogel Approximation Method atau FAM. Ini adalah perkembangan perbaikan dari stepping stone dan MODI, gitu ya. Sehingga karena dia penyempurnaan, maka akan lebih mudah, lebih cepat, kemudian lebih tepat untuk hitungannya, seperti itu ya. Itu metode-metode mempergunakan tabel awal. Nah, kita representasikan dalam bentuk linear programming ya, dari contoh masalah tadi, persoalan dari semen tadi ya. Nah, untuk maksimisasi dari Z gitu ya, itu ada di sini 5x11 yang artinya dia dari pabrik 1 ke gudang 1 biayanya 5 ya, ditambah dari pabrik 1 ke gudang 2 biayanya 10, kemudian pabrik 1 ke gudang 3 10, kemudian pabrik 2 ke gudang 1 15,
pabrik 2 ke gudang 2 20, pabrik 2 ke gudang 3 15, pabrik 3 ke gudang 1 5, pabrik 3 ke gudang 2 10, dan pabrik 3 ke gudang 3 20 ya. Sehingga ini persamaan matematikanya. Kemudian itu untuk fungsi tujuan, kita punya fungsi batasan ya. Untuk fungsi batasannya atau fungsi kendalanya untuk kapasitas pabrik kita punya, yaitu untuk pengiriman barang dari pabrik 1 ke gudang 1 ditambah pabrik 1 ke gudang 2, pabrik 1 ke gudang 3 itu harus lebih kecil atau sama dengan 60. Karena maksimal pabrik 1 memproduksinya adalah 60 gitu ya. Kemudian kendala yang kedua yaitu pabrik 2 ke gudang 1, pabrik 2 ke gudang 2, pabrik 2 ke gudang 3 harus lebih kecil atau sama dengan 80. Kemudian kapasitas pabrik 3 ke gudang 1 ditambah pabrik 3 ke gudang 2, pabrik 3 ke gudang 3 harus lebih kecil atau sama dengan 70. Itu untuk kendala kapasitas pabrik. Yang kedua, kita cari lagi untuk kendala permintaan dari gudang ya. Nah, ini artinya pengiriman dari pabrik 1 ke gudang 1, pabrik 1 ke gudang 2, pabrik 1 ke gudang 3 itu maksimal adalah 50. Karena permintaan, ini gudang 1 ya, ini kebalik. Jadi gini, untuk gudang 1 itu dari pabrik 1, kemudian gudang 1 dari pabrik 2, gudang 1 dari pabrik 3, kapasitasnya ada 50. Kemudian gudang 2 dari pabrik 1 ditambah gudang 2 dari pabrik 2, permintaan gudang 2 dari pabrik 3 itu kapasitasnya adalah 100. Gudang 3 dikirim dari gudang 1 ditambah gudang 3 dikirim dari pabrik 2, gudang 3 dikirim dari pabrik 3, maksimal adalah 60 kapasitasnya, permintaannya gitu ya. Jadi ini semua gudang 1, gudang 2, gudang 3 dikirim dari pabrik 1, pabrik 2 dan pabrik 3 kapasitasnya ini ya. Sehingga kita punya dua fungsi kendala, dari fungsi kapasitas dan fungsi permintaan. Nah, untuk non negativity-nya di sini IJ itu harus lebih besar atau sama dengan 0, di mana I itu adalah I123, J-nya 123 ya. I-nya itu adalah tadi jumlah dari pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, kemudian J adalah tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3 atau gudang 1, gudang 2, gudang 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam representasi bentuk tabel transportasi ini seperti ini ya. Tadi tinggal kita masukkan saja. Nah, kita akan menghitung dengan metode stepping stone. Nah, kalau kita menghitung dengan stepping stone di sini, kita akan melihat dari permintaan dari gudang 1 itu adalah 50. Pabrik 1 kita lihat dia punya produksi adalah kapasitas 60, maka kita bisa langsung kirimkan 50 sehingga si gudang 1 sudah tercapai, sudah terpenuhi, dan pabrik 1 masih punya sisa 10 dikirim ke gudang 2 ya. Gudang 2 permintaan 100, baru ada 10. Kita lihat lagi dari pengiriman pabrik kedua. Ini udah habis ya jadinya. Kita lihat dari pengiriman pabrik kedua, dia punya kapasitas 80. Di sini tadi kan 100 dikurangi 10 jadi masih 90 ya. Kita kirim semuanya ke gudang 2 sehingga untuk pabrik 2 udah habis kapasitasnya. Kemudian gudang 2 belum terpenuhi karena dia masih punya kurang dari 10 ya, kan permintaan 100, baru dikirim 90 jadi kurang 10. Kita lihat dari pabrik ketiga dia punya produksi 70, kita kirim ke Manado dulu. Kita kirim ke gudang 2 dulu 10 sehingga di sini sudah terpenuhi. Sisanya kita kirim ke Solo atau gudang 3 60 ya, sehingga kapasitasnya sudah habis, kemudian permintaan sudah terpenuhi ya.
Ini tadi metode stepping stone kita lihat dari kiri atas pertama kali yang kita penuhi gitu ya. Itu langkah-langkahnya. Kemudian kita akan membuat tabel biayanya. Nah, tabel biayanya seperti ini. Dari Makassar ke Jakarta itu adalah yang dikirim 50 ton, kemudian biayanya 5, kita tinggal kalikan saja sama dengan 250. Dari Makassar ke Semarang sama, yang dikirim 10 dengan biaya 10, sehingga totalnya 100. Dari Palu ke Semarang dikirim 80, biaya 20, 1600. Kemudian dari Manado ke Semarang dikirim 10 dengan biaya 10, 100. Kemudian dari Manado ke Solo yang dikirim 60 dengan biaya 20, sehingga dikalikan menjadi 1200. Total biaya yang dikeluarkan adalah 3.250 dengan metode stepping stone. Oke. Nah, kemudian kita kembali perhatikan untuk tabel stepping stone ini. Nah, kita akan lihat untuk biaya terkecil tadi ya. Kalau kita berubah ke modified. Jadi dari untuk Makassar ke ke gudang 1 gudang 2 sudah oke. Ini karena udah biaya terkecil. Kemudian Semarang sudah biayanya sama ya, sehingga sudah oke. Kemudian yang akan kita lihat adalah di sini untuk dari Palu ke Semarang itu ada 20. Nah, kita lihat yang terdekat adalah Palu ke Solo. Kenapa ke Solo? Karena di sini udah terpenuhi gudang 1, sehingga tinggal kita lihat ke permintaan gudang 3 dengan biaya yang lebih kecil. Oke, nanti jadi kita alokasikan nih dari Palu kita kirim langsung ke Solo dulu. Karena permintaan 60, berarti kita kirim ke sini 60. Dia masih sisa 20. Oke. Kemudian dari sini biaya pengirimannya dari gudang 2 ke gudang 2 dan gudang 3 itu lebih kecil di gudang 2, sehingga kita relokasi nih dari Solo pindah ke Semarang 60. Oke. Jadi akhirnya setelah kita relokasi tadi, maka kita tinggal hitung untuk biaya pengirimannya. Jadi di sini masih tetap ya 50 kali 5 ditambah 10 kali 10 ditambah lagi di sini 20 karena tadi 60 kan dipindahkan ke sini ya, 20 kali 20 ditambah 60 kali 15, ini hasil relokasinya ya. Kemudian ditambah ini 70 ya kali 10 ditambah dengan sudah selesai 70 kali 10 saja. Jadi totalnya menjadi seluruh biaya distribusinya adalah 2.350.000. Oke, setelah kita relokasi. Nah, ini ada ilustrasi transportasinya teman-teman dari Makassar ke Jakarta dengan biaya 5, kita kirim 50. Kemudian dari Makassar ke Semarang kita kirim 10 dengan biaya 10. Kemudian dari Palu ke Semarang dengan biaya 20 kita kirim 20. Kemudian dari Palu ke Solo biaya 15 kita kirim 60 ya. Yang terakhir dari Manado ke Semarang dengan biaya 10 kita kirim 70. Ini ilustrasi dari pengirimannya, pasti berbeda dari ilustrasi yang pertama tadi ya. Seperti itu. Oke. Kemudian ini adalah hasil yang sudah direlokasi tadi dengan barusan model kerjanya ya. Nah, total biayanya di sini menjadi 2.350.000 ya, sehingga kita dapat mereduce biaya gitu ya, lebih kecil daripada metode yang tadi yang belum direlokasi, setotal 900.000 ya kan, dalam ribuan.
Kan lumayan ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau kita dengan menggunakan metode MODI, yaitu tabel transportasi dengan stepping stone tadi, dilakukan optimalisasi, kemudian kita masuk ke metode modified distribution method atau MODI ya. Nah, kita akan masuk hitung lagi dengan metode MODI ya. Nah, kalau dengan MODI di sini ini tetap seperti tadi ya, relokasi yang terakhir nih ceritanya yang sudah direlokasi. Nah, kita lihat dari sel terisi dari Makassar ke Jakarta ya, kemudian dari Makassar ke Semarang, kemudian dari Palu ke Semarang, kemudian dari Palu ke Solo, kemudian dari Manado ke Semarang ya. Setelah kita lihat seluruh sel terisinya P1G1, P1G2, kemudian P2G2, kemudian P2G3, kemudian P3G2. Nah, kita akan hitung ya untuk indeks kolom yang terisinya. Di sini rumusnya adalah baris atau R ya. Ini. Kemudian kolom atau K, ini kolom. Kemudian biaya angkut atau C. Biaya angkut itu yang ini 5, 10 dan lain sebagainya itu ya. Nah, kemudian kita hitung nih untuk sel terisinya. Di sini adalah P1 ditambah G1 sama dengan 5. Nah, kita selalu di situ asumsikan bahwa P1 itu adalah 0. Ya, sehingga 0 ditambah G1 sama dengan 5, maka G1 sama dengan 5. Oke. Kemudian yang kedua, P1 ditambah G2 sama dengan 10. Ya. Jadi P1 itu kan tadi 0. G2 belum diketahui. Kemudian sama dengan 10. Jadi G2 adalah 0 plus 10 sama dengan 10 ya. Ini tadi kita tulis dulu di sini, kemudian G2 adalah 10 ya. Kemudian Palu Semarang itu sama dengan P2 ditambah G2. Nah, P2 kita yang akan cari, G2 tadi sudah diketahui ini 10. Tinggal kita masukkan sama dengan 20. Sehingga P2 sama dengan 10. Kita masukkan di P2. Kemudian dari Palu ke Solo. Oke. P2 ditambah G3. P2 sudah diketahui 10. Oke, G3 yang kita cari. Kemudian sama dengan biaya transportnya itu di sini 15. Ya, jadi P2 ditambah G3 sama dengan 15, P2 ada 10, berarti G3 sama 10 dibagi 10 dikurangi 15 dikurangi 10, G3 sama dengan 5. Kita tulis di sini. Manado ke Semarang. Oke. P3 ditambah G2 sama dengan 10. G2 sudah diketahui tadi, G2 adalah 10 ya, tinggal dimasukkan saja, maka P3 itu sama dengan 0. Masukkan ke sini. Oke. Nah, kemudian yang kosong adalah seperti ini. Ini P dari Makassar ke Solo kosong, dari Palu ke Jakarta kosong, dari Manado ke Jakarta, kemudian dari Manado ke Solo. Matriksnya seperti ini biayanya. Oke. Nah, kita lihat nih, karena semua tabel di sini sudah semua positif, tidak ada yang bernilai negatif, maka berarti sudah optimum. Gitu ya. Seperti itu. Nah, flowchart untuk algoritmanya di sini misalnya mulai kemudian kita buat matriks transportasi dengan metode least cost, Norwood Corner dan Vogel approximation methods. Kemudian
kita masukkan ke dalam sebuah tabel, kemudian kita tes optimalisasi, yaitu bisa dengan stepping stone dan multiplier method. Kemudian kita revisi kalau belum selesai, kita buat tabel lagi dan kita melakukan tes lagi gitu ya, sampai dengan selesai. Itu flowchartnya. Nah, untuk syarat penyelesaian model transportasi itu dengan antara lain, satu, besarnya kebutuhan permintaan itu harus sama dengan kapasitas dari sumber. Ya, kemudian apabila kebutuhan tidak sama dengan kapasitas, maka harus menyamakan tambahannya dengan membuat variabel dummy, gitu ya. Bagaimana dengan jumlah barang tersedia? Kalau lebih besar daripada jumlah yang diminta, maka kita membuat dummy destination. Kemudian kalau jumlah barang yang tersedia itu lebih sedikit dari jumlah barang yang diminta, kita membuat dummy resources. Seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau masih kurang jelas, boleh teman-teman bertanya di WA Group. Terima kasih banyak. Selamat belajar.